Nah, sini. Oke, kali ini saya ingin kasih contoh hal yang paling mudah untuk kasus pemodelan ya di machine learning. Yang pertama, kalian sudah belajar mengenai regresi, betul ya? Anda sudah pernah belajar mengenai regresi. Ketika Anda belajar mengenai regresi, fungsinya kan seperti ini kan? Y sama dengan fx tambah noise, ya kan? Atau Y prediksi sama dengan B0 tambah B1, apa namanya? X ditambah error. Betul nggak sih? Ayo silakan munculin wajahnya dulu. Ini tinggal terakhir kali kita ketemu. Nanti kalian kangen-kangenan gimana nanti. Betul nggak sih kayak gini rumusnya? Nah, ya. Saya rasa seperti ini rumusnya. Ya, jadi untuk awal-awal katakan aja datanya seperti ini, ya. Nah, kita ingin membuat pemodelan model machine learning berdasarkan distribusi data seperti ini. Nah, di sini saya memilih tiga pendekatan. Yang pertama namanya linear regression. Yang kedua nanti ada quadratic. Quadratic itu biasanya matriks 3 dimensi. Coba Anda cari tahu. Kayaknya udah pernah lah, namanya multilinear regression. Ya, pasti Anda sudah belajar itu. Dan yang terakhir saya bikin join the dots. Maksudnya bagaimana? Itu masalah pairwise nonlinear non parametric, linear non parametric, sorry. Pairwise linear non parametric ya. Nah, jadi dia terlalu kaku, terlalu rigid seperti itu ya dalam memodelkan machine learning. Oke. Nah, di sini asumsi ya, asumsi oke, dari distribusi yang kita lihat di sini data ini, saya bisa begini Pak, kita buat model machine learning ya kayak gini. Waktu kalian sama Bu Ike, saya sangat yakin ya kalian disuruh membuat seperti ini, menentukan ini kan fungsi nih, ya nggak sih? Ya, nangkap ya, itu dulu kalian harus ingat dulu, nangkap ya. Ketika ada distribusi data seperti ini, Anda pasti disuruh buat mencari garis line ini. Itu disebut dia dengan fx. Betul? Nah, inilah disebut dia dengan pemodelan. Ya, kalau Anda masih belum nangkep. Inilah disebut dia dengan pemodelan. Tapi pemodelan dengan cara linear regression. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya Anda tahu bahwa si fungsi fx ini itu sudah bagus? Caranya bagaimana? Caranya mencari mean square error. Waduh, saya udah lama sekolah masih ingat. Ya, jadi Anda hitung dulu ini, tek 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 tek. Gapnya, jaraknya ini berapa gitu kan? Pernah nggak diajar gini? Saya yakin pernah sekali. Nggak mungkin. Ini paling basic, ya. Nah, Anda mencari ini, ya. Jaraknya ini, ya. Kalau kita bisa bilang itu errornya gitu loh. Makanya kita cari mean square error, ya. Seperti itu. Ini untuk linear regression. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kasus kuadratik multilinear regression? Ini kan masih yang biasa. Bagaimana yang kuadratik? Kuadratik seperti ini, ya. Dia nggak terlalu juga nggak terlalu ya. Dia nggak tegang. Jadi nggak itu aja yang tegang. Ya, ini juga dia nggak tegang dia di sini, ya. Jadi dia bisa membengkok, menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan error yang ingin kita minimalisir. Nah, kayak gitu. Sama aja kita mencari gapnya, gitu. Ya, ini pendekatan kuadratik, ya, atau multilinear. Nah, kita masuk yang pairwise linear non parametric. Bagaimana itu? Yang rigid. Nah, seperti ini. Nangkep ya? Nah, di sini kalau kalian lihat, waduh, kalau kita buat seperti ini, Pak, sudah pasti ini jadi yang jagoannya, pemodelannya, atau algoritma yang paling the best-nya paling ini gitu loh. Karena semuanya kita join-joinkan. Ya kan? Kita join-joinkan. Otomatis tidak ada errornya. Seperti itu. Nah,
Menurut kalian ya, tadi saya sudah ungkapkan seperti itu. Menurut kalian, ada nggak sanggahan terhadap yang saya sampaikan, terhadap yang ini, pemodelan? Siapa sebenarnya yang paling the best di dalam memodelkan data? Ada nggak ide? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Untuk yang terakhir itu, Pak, yang join the dots itu menurutku itu tidak maksimum, Pak, nanti. Karena fungsi yang diperlukan untuk membuat line kayak itu banyak dia, Pak. Jika dibandingkan ke yang pertama itu yang linear itu, Pak. Jadi dia cuma dibandingkan ke satu fungsi aja gitu, Pak. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, nah sebenarnya ini bisa kita langsung prediksi jawabannya. Tidak jauh lebih baik yang join the dots, ya. Inilah yang disebut dia dengan overfitting. Ketika dia train, ya, ketika mesin kita itu ngetrain, dia saking terlalu rigidnya, dia langsung membuat sesuatu hal ini pemodelannya hampir-hampir pas dia. Saya nggak bilang pas ya, hampir-hampir pas. Namun kalau ada di sini outliers atau di sini outliers, otomatis errornya jauh lebih besar bila kita mengimplement misalnya yang dengan ini, ya kan, atau dengan yang ini bahkan kayak gitu. Nah masalahnya itu kan menurut insting kita. Bagaimana secara teoritis itu benar. Nah ini kita bahas, gitu ya. Caranya bagaimana? Kita memainkan yang namanya data itu, gitu loh, dalam mengevaluasi model kita. Jadi selama kita melakukan training ya terhadap model machine learning kita, terbentuklah sebuah yang namanya fungsi yang kompleks. Apalagi kalau Anda menggunakan neural network, itu fungsinya itu udah sangat kompleks gitu loh. Untuk dia misalnya udah menurut saya udah convergence dia kan, udah sampai convergence, fungsinya bagaimana Pak? Itu udah fungsi kompleks ya. Sedangkan kalau misalnya linear regression seperti ini ya masih bisa oke lah. Tapi kalau udah fungsi kompleks, bagaimana kita membuktikannya seperti itu? Nah, caranya adalah kita melakukan evaluasi terhadap model. Ketika kita melakukan evaluasi terhadap model, data-data kita harus kita persiapkan, ya kan? Nah, data-datanya harus kita persiapkan. Bagaimana seandainya bila dataset kita itu sangat sedikit, ya kan? Bagaimana kita melakukannya? Kalau bila dataset kita sangat sedikit, saya nggak tahu apakah di sebelum UTS dikasih tahu ada namanya holdout. Ada nggak dulu kemarin? Nggak ada kan? Oke. Ada, berarti kalau nggak ada. Nah, atau pernah nggak kalian kemarin dikasih dataset, kemudian langsung dibagi aja 30% untuk testing, 70% untuk training. Ada nggak kayak gitu? Nah, itu disebut dia dengan holdout ya. Saya kasih tahu langsung. Ya. Jadi kalau pembagian data ya, ada namanya holdout atau leave one out, LOOC ya. Ya. Leave one out cross validation. Nah, ini akan kita bahas ya. Ada yang namanya key fault CV seperti itu ya. Nah, inilah yang langsung membagikan ada orang bilang, "Pak, untuk training saya butuh 80% dari data. Untuk testing saya butuh cuman 20%. Ya, terserah kalian. Ini tidak ada pakemnya. Ini nggak ada di paper, nggak akan pernah dibahas seperti ini ya. Kalau Anda cari ya, berdasarkan empirical study ya sebenarnya, berdasarkan percobaan aja kayak gitu. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan K-fold mungkin jauh lebih baik. Nanti kita akan lihat ya. Nah, itulah untuk itu. Nah, sekarang kita harus membagi datanya untuk melakukan evaluasi model kita, ya. Nah, di sini ya tested metodenya kita suruh dia bagilah 30% dari dataset yang tersedia untuk dijadikan test set. Kali ini tesnya itu kita bikin yang
red dot seperti ini, ya, dot yang merah. Ini kita jadikan sebagai data testing. Sedangkan yang biru kita jadikan dia sebagai data training. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memodelkan nanti dengan menggunakan pendekatan linear? Ya, kita evaluasi model yang tadi. Seperti itu. Nah, kita lakukan pemodelan terhadap linear. Otomatis kalau Anda lihat tadi garisnya yang sebelumnya dia adalah seperti ini, ya kan? Sebelum seperti ini, kalau nggak salah ingat, sudah berubah modelnya, betul? Karena apa? Karena dia menyesuaikan dengan data training. Ingat itu. Dia menyesuaikan dengan data training. Karena kita sudah remove dia ini dari data training kita sebagai data testing. Alhasil adalah fungsi si linear regression ini sudah berubah. Nah, tugas kita adalah setelah habis masa training, kita hitunglah error dengan cara apa? Dengan menggunakan yang namanya test set. Nah, jadi bukan lagi training ini kita hitung. Oke, bukan ya. Tapi dengan menggunakan test set, kita hitunglah dia. Tek, 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 tek. Oke, sudah berhasil kita hitung. Kira-kira berapa ya errornya? Oke, dengan pendekatan linear regression dengan model yang garis-garis lurus ini, saya mendapatkan MSE-nya 2,4. Kayak gitu dia, 2,4. Kemudian kita pilih lagi algoritmik yang lain dengan cara kuadratik. Apakah lebih bagus si algoritmiknya? Yang kuadratik. Oke, kalau kita menggunakan kuadratik, dia hasilnya seperti ini. Ya kan? Dia hasilnya seperti ini. Dia menghasilkan mean square error-nya 0,9. Jadi jauh lebih bagus seperti itu. Berarti kalau kita lihat dari sini, faktanya adalah si quadratic regression jauh lebih baik. Ya. Kemudian bagaimana kalau join the dots? Oh, ternyata MSE-nya 2,2. Jauh lebih besar error dari si linear regression ketimbang join the dots. Seperti itu. Nah, apakah ini menjadi yang sudah pakem? Tidak, ini belum jadi yang pakem. Ya, ini bukan menjadi hal yang pakem. Jadi ada yang namanya advantages dan disadvantages masing-masing pendekatan. Nah, pendekatan yang tadi kalau kita membagi data itu dengan cara hold out atau yang test set itu tadi, ya, otomatis kalau kita membuatnya itu cenderung mudah kita implementasikan atau quite simple di situ ya. Kemudian karena kita mudah menggunakannya, kita mudah mengimplementasikan, kita dengan gampangnya memilih ya, dengan mudahnya kita memilih model yang mana ya. Model yang mana dengan metode dari yang menghasilkan skor yang paling minimum. MSE yang paling minimum tadi. Ya kan? Itulah kelebihannya apabila Anda menggunakan pembagian yang ibaratnya serampangan lah atau barbar lah saya bilang itu. Oke, 30% ini, 70% ini. Ya. Nah, sekarang negatifnya apa atau kerugiannya? Nah, di sini dia bilang waste data. We get and estimate the best method to apply 30% dari data. Nah, apabila data kita banyak, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya data kita besar, kecil, 30% ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya nanti bias. Ya, ingat itu ya. Kenapa dia menyebabkan bias? Karena dia kurang ditrain. Contohnya begini. Kalau Anda logikanya, kalau Anda sekarang keluar nyari pekerjaan, bisa nggak Anda dapatkan? Saya kurang yakin Anda bisa dapat pekerjaan. Karena perusahaan akan melihat Anda belum matang kemampuannya. Itu artinya bias. Jadi dikasih pekerjaan A misalnya, Anda belum tentu bisa menyelesaikannya. Nah, itu yang maksud dengan bias. Ya kan? Nah, itu karena apa? Karena Anda kurang cukup pengetahuan, kurang ditrain lah di situ. Ya. Itulah kalau kita analogikannya. Nah, makanya di sini kalau saya sambungkan, jika kita nggak memiliki data yang cukup, ya
bisa jadi kita mendapatkan tes datanya yang bagus atau bahkan yang bikin merusak kayak yang tadi. Itulah kalau kita menggunakan pendekatan yang serampangan tadi, memilih 30% secara randomized, kemudian 70% secara random juga untuk melakukan training model. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak di situ? Sebelum kita masuk sini. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, ya. Yang sebelumnya saya ingin memfokuskan ke kalian bahwa ketika kita melakukan pemodelan machine learning, kemungkinan terjadi dua. Yang pertama bias, kemudian apa namanya? Ya bias, bukan bias sebenarnya apa? Underfitting. Yang kedua adalah overfitting. Underfitting itu nggak cukup dia itu trennya, karena terlalu sedikit dia. Sehingga dikasih sebuah permasalahan sedikit aja yang paling mudah, dia nggak mampu melakukan prediksi, misalnya Anda menggunakan klasifikasi. Ya, sedangkan overfitting, Anda itu terlalu rigid modelnya. Ya, terlalu rigid modelnya terhadap distribusi data yang udah ada, tiba-tiba ada outlier sedikit aja, dia tidak mampu memprediksi itu. Bahkan dia mengakibatkan MSE misalnya, mean square error-nya, misalnya Anda menggunakan parameter itu, ya, metrik itu, ya, dia mungkin MSE-nya jauh lebih besar seperti itu. Nah, bagaimana kita mengeneralisir yang namanya model itu seperti itu, ya. Makanya kita harus melakukan model evaluasi. Bagaimana kita melakukan model evaluasi? Dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara menggunakan data-data yang sudah ada. Nah, prinsip pembagian data itu ada beberapa macam. Yang paling mudah itu dengan cara serampangan tadi, kita secara randomize, kita ambil 30%, oke, nggak apa-apa, atau 20% sebagai tesnya, ya. Sedangkan sisanya kita sebagai data train, seperti itu. Kira-kira ada nggak pertanyaan dari yang sebelumnya? Ya, ini saya rasa ini udah sangat jelas. Ada nggak pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke lah, kayaknya nggak ada ya. Kalau nangkep bilang nangkep ya, kalau nggak nangkep bilang. Jangan nanti ini keteteran nanti kita. Ya. Oke, karena nggak pertanyaan, saya masuk ke pendekatan yang live one out atau tadi itu ya. Nah, di sini LOOCV itu kepanjangannya live one out cross validation. Nah, ini merupakan teknik pembagian data juga. Tadi yang secara serampangan, sekarang kita menggunakan teknik yang beneran. Ada yang namanya live one out cross validation atau LOOCV. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di sini katakan LOCV merupakan prosedur yang digunakan untuk mengestimate ya performansi dari model machine learning kita ya. Jadi digunakan untuk memprediksi apakah test set ini benar-benar bisa diprediksi oleh model kita, performansinya bagus nggak gitu. Bukan digunakan untuk training kayak gitu ya. Nah, kemudian kelemahan si LOOCV tadi itu dia tidak cocok kalau misalnya dataset kita itu jumlahnya sangat besar atau data points kita itu sangat besar jumlahnya, nggak cocok. Kenapa? Karena kita harus mencoba-coba masing-masing fungsi di situ ya dengan data-data yang ada. Nah, jadi si LOCV itu cocoknya untuk yang dari low ke middle lah datasetnya ya. Nah, sekarang bagaimana si LOCV itu bekerja ya? Di sini balik lagi ke contoh yang tadi ya. Nah, di sini untuk kita akan menggunakan 3 pendekatan yang tadi. Yang pertama linear, yang kedua kuadratik, yang ketiga adalah join the dots ya. Nah, katakan ketika kita mau melakukan model evaluasi itu dengan menggunakan LOOCV, oke, dia harus dicoba-coba satu persatu ya. Jadi dengan data R banyak jumlahnya,
kita harus lakukan sebanyak R kali lah di dalam memodelkan machine learning. Itu sebabnya LOOCV tidak cocok untuk data yang besar. Kalau data Anda itu ada 100.000 data points, ya, ini sudah sangat besar. Oke lah, mesin mungkin ya 15 menit lah, 15 menit dia bisa mengeksekut ini. Tapi bagaimana kalau seandainya datanya itu udah ukurannya udah 1 juta, bagaimana? Kayak gitu, ada 1 juta data points. Tentunya mengakibatkan performansinya yang tidak bagus, ya kan? Itu dia tadi alasannya kenapa kita tidak direkomendasikan menggunakan si LOOCV ketika melakukan model evaluation, ya. Di situ karena dia harus melakukan perulangan R kali untuk memodelkan satu persatu data poinnya, ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan si linear regression bagaimana? Nah, di sini dikasih tahu. Nah, awal-awalnya kalau kita dikasih tahu tadi yang si red dots si red dots-nya ini harus kita remove untuk kita evaluasi, ya. Oke, ingat ya. Nah, setelah kita remove, ya, kita modelkanlah dia satu persatu. Oke. Nah, kita modelkan. Kemudian kita hitunglah dia. Errornya berapa. Oke. Ternyata setelah kita melakukan beberapa kali training, ya, atau bukan training ya, beberapa kali melakukan pemodelan menggunakan LOCV, ya, ternyata MSE-nya itu yang menggunakan linear regression itu sebesar 2,12. Loh, tadi Pak 3, sekarang 2,12. Iya, inilah yang paling terkecil. Kurang lebih ya, inilah yang paling terkecil dengan menggunakan linear regression. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita menggunakan kuadratik? Wah, jauh lebih bagus, 0,9. Sama kayak tadi ya, 0,9 juga. Kalau kita lakukan evaluasi dengan menggunakan LOCV. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan join the dots? Oh, ternyata pendekatan atau algoritma si join the dots tidak jauh lebih baik dari kedua pendekatan tadi, linear dengan kuadratik. Dia menghasilkan si MSE-nya sebesar 3,33. Wah, berarti ini betul-betul overfitting, ya kan? Kayak gitu. Tidak cocok lagi kita gunakan, ya. Nah, sekarang tadi sudah saya sejabarkan. Kita menggunakan cara barbar, ya kan? Cara menggunakan kita pilih aja secara randomize ya test setnya. Kemudian dengan menggunakan leave one out atau LOCV, kita compare apa sih upside dengan downside-nya atau kelemahan dan kekurangannya, kelebihan kekurangannya apa. Kalau kita menggunakan test set, ya udah kelebihannya mudah kita implementasikan, ya kan? Nah, sedangkan dari sisi LOCV, kelebihannya apa? Dia tidak buang-buang data. Nggak kayak tadi, 30% lah saya alokasikan, kita buanglah untuk test set. Nggak seperti itu ya. Nah, akan tetapi, kalau si test setnya, kerugiannya apa? Unreliable. Ya, iya unreliable. Kenapa disebut dia unreliable? Ya, untung-untungan kalau Anda memilih secara random dan kebetulan data test setnya itu merupakan data yang bisa mengeneralisir modelnya itu, ya nggak masalah. Tapi kalau Anda nggak beruntung, Anda randomize itu data, kemudian Anda pilih 30%, rupanya test setnya itu tidak bisa menjelaskan model yang baik. Nah, itulah kerugiannya. Sedangkan kalau leave one out atau LCV itu expensive karena dia harus dilakukan beberapa iterasi atau R iterasi. Berapa kali dia dilakukan perulangan di dalam memodelkan, ya tergantung data points Anda seperti itu, ya. Itulah dia apanya. Nah, sekarang Pak, ada nggak cara lain yang paling mutakhir kalau kita mau menggabungkan kedua kelebihan itu? Ya, yang saat ini itu ada namanya key fold cross validation. Ya. Nah, key fold ini sendiri mirip-mirip si leave one out, tapi dia berdasarkan key-nya. Key-nya itu berapa fold dia? Maksudnya di sini kan mereverse katanya number of groups ya
that a given data sample is to be split into, ya. Jadi ada beberapa dataset, ya, ada beberapa dataset Anda harus split dia. Berapa sih yang saya akan split? Nah, itu disebut yang K-nya gitu ya. Nah, akan tetapi kalian itu harus hati-hati di dalam menentukan berapa sih number K-nya gitu loh. Oke, saat ini ada di saya baca, oke, 5 dan 10 itu merupakan yang paling ideal ya untuk angka K-nya. Ada berarti kalau K-nya 5 berarti 5 fold cross validation. Kalau ada 10 berarti 10 fold cross validation. Seperti itu. Namun seperti yang sudah saya baca itu nggak ada yang mutlak ya dari Applied Predictive Modeling tahun 2013. Silakan Anda cari halaman 70 ya. There is no formal rules ya kan. As K gets larger, different insights between training set and the sampling subset gets smaller. Ya, anggap ya. Nah, itulah si masalah si K-fold. Bagaimana sih Pak, apa namanya mekanismenya, cara kerjanya? Ya seperti ini. Ya. Jadi kalau pertama-pertama kita tentukan berapa fold dia. Oke, kali ini saya menggunakan 5-fold cross validation, ya. Kita bikin 5. Berarti ada 5 potongan data. Kayak gitu loh. Ada 5. Aduh Pak, terlalu abstrak kali. Ini saya akan kasih tahu. Seandainya saya punya data seperti ini ya. Saya punya data. Data untuk X1, X2 ya. Di sini ada targetnya. X1, X2 saya bikin 1 5, kemudian 4 0, kemudian ada 3 8, ada 6, ada -2 misalnya, ada 7, ada 2 misalnya 1 2 3 4 5 6. 5 ya. Satu lagi ada 2, ada 4. Targetnya misalnya 0 1 1 1 0 0. Pak, kita bikin aja 2 fold ya, 2 fold cross validation. Kita bikin gitu aja Pak. Ya udah, gampang. Yang pertama, caranya yang paling mudah, kita bagi-bagi dulu dia menjadi 2 potongan. Ingat ya, kayak gini caranya. Menjadi 2 potongan. Ya. Oke, sudah kita bagi-bagi. Kali ini ya, part yang ini sebagai test set. Nah, ini sebagai test set. Selebihnya yang ketiga ini sebagai train set. Oke, sudah selesai ya. Nah, itu untuk iterasi yang pertama. Sekarang bagaimana untuk selanjutnya? Oh, sangat gampang. Ya, sangat gampang. Kita buat juga hal yang sama untuk yang tadi. Ya, ini jadi train set dan ini juga jadi train set. Sedangkan yang ini menjadi test set. Jalan dia. Oke, nangkep ya. Nah, kemudian jalan yang untuk terakhir kalinya. Jalan untuk yang terakhir kalinya. Ini jadi train set, ini jadi train set, ini jadi test set. Kayak gitulah dia. Nah, itulah yang disebut dia dengan two-fold cross validation. Ya kan? Berarti dia rangkap-rangkap 2 dia. Nah, kayak gitu loh dia maksudnya. Ya, kira-kira dari sini ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Mau tanya Pak. Sorry, kenapa? Mau nanya Pak. Iya, silakan. Jadi kalau misalnya test set kita itu nggak bisa dibagi rata gitu Pak. Jadi misalnya ada 7 gitu. Kalau dibuat jadi 2 fold gini Pak, gimana guys? Ada yang 3 jadinya Pak, satu rangkap gitu. Nah, masih ingat pembulatan ke bawah? Aduh, sorry ya, ini besar. Ada nukang-nukang pula samping ini. Nah, masih ingat pembulatan ke bawah? Misalnya, gini ya, 3,4. Nah, pembulatan ke bawah. Kayak gini simbolnya. Berarti bagaimana? Ya. Jadi 3. 3. Nah, kayak gitu.
3,5 pembulutan ke bawah. Berapa? 3, Pak. Masih 3 juga, kecuali 3,7 atau 3,6. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 pembulatan ke atas kayak gini simbolnya. Itu berarti 3 poin, ini artinya 4 kan? Nah, nangkap ya? Kayak gitu dia. Ada pertanyaan? Ya. Jadi sangat mudah lah. Ini waktu kita tinggal 3 menit lagi nih. Tinggal hore-hore. Udah tamat. Dan lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, berarti pembagian ini Nggak jelas, sorry. Silakan. Halo, tes. Halo. Oke. Halo, Pak. Ya, silakan. Apa tuh? Itu, Pak. Berarti kan itu kan ada 5 volt sama 2 volt. Berarti kalau dia 2 volt pembagiannya 2-2 gitu ya, Pak? Betul, Kalau dibagi-bagi menjadi 5-5. Iya, kayak gitu. Tapi, Pak, yang 5-5 itu sekali semua lah berarti ya, Pak? Sekali semua? Yang ini yang 5 itu Satu per satu. Oh. Jadi kan Makasih, Pak. jadi saya kan terangin tadi gini loh. Anda misalnya 2 volt katanya kan, berarti 2 misalnya ya, ini kita udah bagi nih ceritanya nih ya, ini sudah kita bagi, ini kita bagi, ini kita bagi, ya. Tahap yang kedua, iterasi kedua, ini dengan yang ini, ya, sebagai training. Nah, otomatis kita gabungkan lah ini, sisanya jadi untuk testing. Jadi dicoba satu persatu. Ya, jadi selama kita mencoba satu persatu, kita bisa buat table. Nah, table ini pernah nih di tugas akhir mahasiswa. Kelompok saya juga dulu S1 JF. Jadi saya bilang dulu, selama Anda membuat K-fold validation, Anda buat tablenya di mananya model Anda itu optimal bila menggunakan dataset yang ada. Oke, nanti kita akan lihat di sini. Nah, oke, misalnya pada 5 volt yang optimal. Oke, jadi itu pegangan Anda. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa Anda lihat lah dulu, tinggal 3 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi, sorry. Ini bisa Anda lihat. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Tadi si testset itu mudah diimplementasikan. LOCV itu dia tidak buang-buang data. Sedangkan misalnya kita menggunakan K-fold, kali ini saya bilang 10 volt, dia itu hanya membuang 10%, ya kan? Ya, di yang lebih 10% dari data itu, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang tadi yang si testset, oh ya, leave one out jauh lebih mahal kan? Yang leave one out seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya, jadi saya hubungkan dengan model neural network kalian, ya, saya hubungkan. Nah, Pak, saya mau menggunakan model evaluation dengan K-fold. Ya, kayak gini nanti dia. Jadi ketika Anda mau memodelkan, memilih model yang paling tepat dengan konfigurasi hyperparameter yang tepat, Anda bisa buat seperti ini tabelnya. Misalnya, saya membuat yang namanya 0 hidden units. Oh, nggak mungkin kan? Ya, seperti itu. Kemudian hidden unitsnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Dan kali ini saya menggunakan